Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Toyota Race yang mesin 1000cc turbo tipe GR Sportmatic TSS warna hitam terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Race. Sebagai informasi, mobil Toyota Race ini secara garis besar ada 3 tipe. Tipe pertama yaitu tipe G yang mesin 1200cc. Kemudian untuk yang tipe tengah ada tipe G juga tapi mesin 1000cc turbo. Nah, untuk tipe tertingginya ada tipe GR Sport dengan mesin 1000cc turbo juga. Nah, yang menarik untuk tipe GR Sport ini juga tersedia dalam 2 tipe, yaitu tipe Matic biasa dan tipe Matic TSS. Nah, untuk unit yang kita review ini merupakan tipe TSS, jadi bisa dibilang merupakan tipe tertinggi karena fiturnya sudah sangat lengkap. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silahkan bisa menghubungi Mas Ari. Beliau adalah marketing untuk mobil Toyota wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, kalau untuk lokasi dealer beliau ada di Nasmoko Solo Baru. Kita lanjutkan reviewnya. Pertama kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,71 meter, untuk tingginya 1,635 meter, dan untuk panjang mobil Toyota Race ini memiliki panjang 4,03 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5 x 2,5 meter. Lanjut ke bagian depan. Nah, untuk yang tipe TSS ini bagian atasnya sudah dilengkapi dengan sensor. Ini fungsinya untuk mendeteksi objek yang ada di bagian depan. Nah, lanjut ke bagian depan. Untuk grillnya di bagian tengah ada logo Toyota warna chrome. Kemudian untuk grill utamanya full berwarna hitam semua. Untuk hitamnya hitam piano black. Lalu kalau untuk yang bagian bawah ini menggunakan grill warna hitam model diamond. Serta untuk lampu di sini sudah menggunakan lampu jenis LED semua, baik lampu dekat maupun lampu jauh. Lalu untuk bagian atas di sini juga terdapat lampu LED, fungsinya sekaligus sebagai lampu sen. Untuk bagian bawah di sini ada led warna chrome, serta di ujung di sini terdapat lampu fog lamp. Dan untuk bagian atasnya yang tipe ini sudah dilengkapi dengan lampu LED. Dan untuk yang tipe GR Sport ini bagian bawahnya sudah dilengkapi dengan body kit, jadi tampilannya jauh lebih sporty. Kombinasi warnanya juga menarik antara piano black dengan hitam top. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian depan. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping mobil Toyota Race mesin 1000cc turbo yang tipe GR Sportmatic warna hitam. Kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan talang air, jadi kita tidak perlu tambah talang air lagi. Pilar B-nya warna hitam. Kemudian untuk list bagian bawahnya juga sama warna hitam. Untuk handle pintunya menggunakan model tarik, covernya berwarna chrome dilengkapi dengan sensor keyless. Serta untuk spion di sini menggunakan cover sewarna body berwarna hitam. Di bagian ujungnya di sini dilengkapi dengan lampu sen. Serta untuk bagian samping depan di sini terdapat emblem turbo warna chrome. Dan untuk bagian samping di sini terdapat over fender. Untuk over fendernya model slim, ukurannya sekitar 4 jari. Nah, untuk velgnya sendiri yang tipe GR Sportmatic TSS ini menggunakan velg model single tone, warnanya warna hitam. Untuk ban yang digunakan menggunakan ban merek Dunlop. Untuk profilnya menggunakan ukuran 205/60 R17. Kalau untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi rem cakram. Untuk suspensi bagian depannya di sini menggunakan jenis MacPherson. Nah, dari bagian depan lanjut ke bagian samping. Ini untuk tampilan sampingnya juga sudah dilengkapi dengan body kit. Jadi tampilannya lebih mewah. Untuk ground clearance-nya 200 mm. Kemudian di bagian ujung di sini terdapat stiker GR Sport. Untuk bagian ujungnya terdapat emblem GR serta stikernya kombinasi antara warna grey dengan warna hitam. Untuk bagian belakang sistem pengeremannya standar menggunakan rem jenis tromol. Kalau untuk suspensi belakangnya menggunakan jenis torsion beam. Untuk torsion beam ini karakternya cenderung soft. Nah, kemudian lanjut, ini untuk kode produksinya bisa kita lihat mobil Toyota Race 1.0T yang tipe TSS. Untuk tangki BBM ada di sebelah kiri, kapasitas 36 liter. Untuk bahan bakarnya menggunakan jenis bensin. Nah, dari bagian samping kita lanjut ke bagian belakang. Kita mulai dari bagian paling atas. Untuk bagian atasnya di sini antenanya menggunakan antena model Sharkfin berwarna hitam sewarna body. Kemudian untuk bagian belakangnya juga sudah dilengkapi dengan spoiler. Spoilernya sewarna body. Di bagian tengahnya ada head mount stop lamp, fungsinya sebagai lampu rem. Lalu untuk bagian kaca belakang di sini polos. Untuk bagian sampingnya di sini terdapat aksen lace warna hitam top. Di bagian tengah di sini ada wiper belakang. Lalu untuk bagian tailgate ada logo Toyota berwarna chrome di bagian tengah. Lalu untuk bagian tengah backdoor di sini untuk tailgate-nya sewarna body berwarna hitam piano black. Dan untuk lampu utamanya, nah desainnya seperti ini. Untuk lampu belakang di sini menggunakan lampu jenis LED
Kalau untuk bagian tengah di sini ada lampu sen, untuk lampu sennya lampu bohlam, kemudian lampu mundurnya juga sama bohlam. Lalu untuk fitur keselamatan, bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, ini untuk bagian backdoor sebelah kiri ada emblem race warna chrome, dan untuk sebelah kanan di sini terdapat logo QR Sport. Serta untuk bagian ujung di sini ada cover warna hitam. Lalu untuk bagian bawahnya ada reflektor model horizontal, dan untuk fitur keselamatan ada sensor parkir berjumlah 2 titik. Dan di ujung bawah di sini untuk rear underguardnya juga sama, sewarna bodi berwarna hitam. Untuk menggerak, mobil ini menggunakan penggerak jenis roda depan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjutkan ke bagian interior. Seperti biasa, pertama kita mulai dari bagian sisi pengemudi. Oh ya, tapi sebelumnya kita ke bagian spion dulu. Nah, untuk yang tipe GR Sport ini fiturnya sudah sangat lengkap. Jadi untuk bagian spionnya juga sudah dilengkapi dengan indikator. Ini fungsinya untuk mendeteksi objek yang ada di bagian samping. Jadi kalau ada mobil yang sedang menyalip, maka indikatornya akan menyala atau yang biasa dikenal dengan istilah blind spot warning. Lanjut ke bagian handle pintu. Untuk handle pintu sini model tarik cover warna chrome dilengkapi dengan sensor keyless dan juga slot kunci manual. Kita lanjutkan ke tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini full berwarna hitam dengan aksen lace warna silver di bagian tengah. Untuk bagian atas di sini ada speaker jenis tweeter untuk menghasilkan audio efek treble. Kemudian untuk material yang digunakan bagian atas menggunakan bahan jenis plastik. Lalu untuk bagian handle pintunya di sini menggunakan handle pintu warna chrome. Ada assist grip juga warna silver. Lalu untuk bagian tengah di sini untuk ampresnya menggunakan bahan soft touch. Untuk bagian depannya di sini ada laci penyimpanan kecil. Kemudian untuk bagian depan ada beberapa tombol. Untuk tombol depan ini untuk pengaturan spion elektrik. Kalau untuk yang bagian tengah ini untuk pengaturan cermin. Lalu ada tombol folding untuk pelipatan spion. Dan untuk power window-nya di sini sudah auto pada sisi driver. Dan untuk bagian belakang di sini ada window lock atau pengunci jendela. Lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian bawah di sini terdapat 2 buah cup bottle holder dan juga 1 buah laci penyimpanan, serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya. Kita mulai dari bagian depan. Untuk bagian depan sudah dilengkapi dengan kisi AC lace warna silver, modelnya seperti ini. Bagian bawahnya juga ada cup bottle holder model retract, jadi bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol. Lanjut lagi di bawahnya. Nah, di sini ada tombol untuk sensor anti tabrak dan sebelahnya ada tombol untuk stability control. Lalu di sini ada tuas untuk membuka kap mesin dan untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic. Untuk tangki BBM tuasnya ada di bawah sini. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meternya ini sudah menggunakan full digital semua. Lalu untuk bagian setir di bagian tengah ada logo Toyota warna chrome. Kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan. Di sebelah kiri ada audio steering. Ini ada kursor untuk pengaturan bagian MID. Lalu ini ada menu trip, ada menu back dan juga voice command. Dan di bawahnya ada tombol untuk pengaturan volume head unit. Nah, sebelah kanan ini ada fitur cruise control. Untuk cruise controlnya sudah adaptif, jadi bisa mengikuti kecepatan mobil di depannya. Kalau ini tombol untuk naik turunkan kecepatan. Ini ada tombol mode terkait head unit, ada Bluetooth handsfree juga. Dan di bawahnya ini ada tombol untuk pengganti channel, serta di bagian ujungnya ada tombol power untuk menyalakan head unit. Untuk bagian bawah setir, nah di sini menggunakan aksen lace warna silver, serta di bagian tengahnya ada emblem GR Sport untuk memberikan kesan mewah, serta untuk setirnya juga sudah dilapisi dengan balutan kulit, jadi tampilannya lebih mewah. Nah, yang menarik ini juga sudah dilengkapi dengan pedal shift, jadi bisa menaik turunkan transmisi secara spontan. Untuk sebelah kiri di sini ada tuas untuk wiper dan di sebelah kanan di sini ada tuas untuk pengaturan lampu, serta untuk posisi setirnya juga bisa diatur. Caranya tinggal kita tarik tuas ini ke atas. Nah, di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Dari bagian setir kita lanjut ke bagian tengah. Nah, ini untuk head unitnya sudah menggunakan head unit double din. Untuk modelnya model floating. Di bagian ujung sudah dilengkapi dengan slot USB. Untuk head unitnya ini sudah terkoneksi dengan smartphone connectivity juga. Nah, kita lanjutkan. Untuk bagian tengah di sini ada tombol hazard, kemudian ada 2 buah kisi AC. Untuk pengaturan AC-nya juga sudah digital. Untuk sebelah kiri ini untuk pengaturan kecepatan kipas. Semakin kanan kipasnya semakin kencang. Nah, kalau yang sebelah sini tombol untuk menyalakan AC, ini ada tombol untuk air circulator, lalu ini pengaturan suhu, dan di bawah di sini ada tombol untuk mematikan AC dan juga fitur auto. Untuk tombol start stop engine-nya ada di sini. Kemudian untuk bagian bawah di sini ada 1 buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas. Untuk sebelah kanannya juga sama. Ini ada 1 buah slot USB bisa digunakan sebagai tempat cas juga. Untuk transmisi menggunakan transmisi matic dengan jenis CVT. Nah, untuk covernya di sini aksen karbon dengan lace warna silver,
Serta untuk bagian belakang, nah di sini untuk handremnya masih menggunakan handrem standar. Di bagian samping di sini ada laci penyimpanan. Kemudian untuk armrestnya menggunakan bahan soft touch. Ini sekaligus cover untuk bagian konsol box. Nah, ini bisa digunakan sebagai laci penyimpanan tambahan. Dari bagian tengah kita lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini untuk bagian ujung sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan. Untuk bagian atas juga ada airbagnya untuk pelindung kepala. Nah, kemudian untuk bagian ujung depan di sini ada speaker tweeter, ada kisi AC, di bawahnya ada cup holder dari track. Lalu untuk glove boxnya ini menggunakan model standar opening. Lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian bawah ada karpet, kapar. Lalu untuk bagian samping, tampilan sampingnya kurang lebih sama seperti fitur utama. Di bagian atas ada assist grip model track. Kemudian untuk sun visor sisi penumpang depan dilengkapi dengan cermin, ada covernya model sliding. Untuk bagian tengah, untuk lampu kabinnya sudah menggunakan model dual zone, jadi bisa dinyalakan secara terpisah. Lalu di sini ada indikator untuk sabuk pengaman. Untuk spion bagian tengahnya dilengkapi dengan fitur anti silau. Dan untuk sun visor sisi pengemudi di sini dilengkapi dengan tiket holder. Sekaligus di belakangnya di sini ada cermin dengan covernya model sliding. Lalu untuk sebelah kanan ini juga sudah dilengkapi dengan airbag pelindung kepala. Dan untuk assist gripnya polos. Untuk pengaturan sabuk pengamannya juga model fix. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Dari bagian dashboard kita lanjut ke bagian jok. Nah, untuk joknya di sini di bagian headrest tengah ada logo QR Sport. Untuk materialnya menggunakan bahan kulit. Kemudian untuk bagian tengahnya, nah ini ada aksen karbon. Tampilannya jadi lebih sporty. Untuk materialnya juga cukup tebal. Untuk pengaturannya lengkap, ada tuas untuk reclining, pengaturan sandaran, ada high adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Dan untuk bagian depan ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Kemudian untuk bagian samping sini juga sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur pelindungan bagian bahu. Jadi total ada 6 airbag, 1 sisi pengemudi, 2 sisi penumpang depan, 3 bagian kepala kanan, 4 bagian kepala kiri, 5 bagian bahu sebelah kanan, dan 6 bagian bahu sebelah kiri. Nah, sangat safety sekali. Kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama mobil Toyota Rush yang tipe GR Sportmatic TSS warna hitam ini. Dari baris pertama kita lanjut ke baris kedua. Untuk baris kedua di sini untuk tampilan door trimnya kurang lebih seperti pintu utama, didominasi oleh warna hitam. Untuk materialnya menggunakan bahan plastik. Untuk handle pintu bagian dalamnya warna chrome. Kemudian untuk bagian tengah di sini bahan plastik juga. Untuk armrestnya juga di sini yang baris kedua menggunakan bahan plastik. Di bagian bawah ada satu buah cup holder serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim kita lanjut ke bagian dalam. Nah, ini untuk bagian atasnya ada lampu kabin. Kemudian untuk bagian samping di sini ada assist grip model track. Dan untuk joknya dilengkapi 3 buah headrest. Untuk jok baris kedua memang kapasitasnya untuk 3 orang penumpang. Nah, kita geser barang dulu. Salah satu yang saya sukai ini untuk material joknya terlihat mewah. Untuk termasuk desain tengahnya juga tampilannya mewah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, ini untuk posisi lututnya sangat aman. Untuk joknya model fix, ini kalau dimuati 3 orang dewasa masih sangat aman. Kemudian di sini ada laci penyimpanan. Untuk bagian tengah di sini juga dilengkapi dengan satu buah slot USB bisa digunakan sebagai tempat cas. Lalu untuk sebelah kiri juga dilengkapi dengan laci penyimpanan lagi. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua mobil Toyota Rush ini. Dari baris kedua sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Sebagai informasi, untuk mobil Toyota Rush ini pilihan warnanya sangat beragam. Selain warna putih, hitam, silver, dan grey, ini juga ada warna kuning, yellow, dan warna biru. Jadi pilihan warnanya sangat lengkap. Nah, kita lanjutkan ke bagian bagasi. Ini untuk bagian bagasi, bagian atasnya ada separator, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan juga. Lalu untuk bagian bawah, nah ini untuk bagasinya sangat longgar, bisa digunakan untuk memuat banyak koper. Untuk lokasi ban serepnya jadi di bagian dalam. Ini untuk ban serepnya full size sama seperti aslinya. Untuk velgnya juga sama-sama full berwarna hitam. Nah, ini kalau untuk bepergian jarak jauh kita tidak perlu khawatir masalah muatan karena memang kapasitasnya sangat longgar. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi. Dari bagian bagasi kita lanjut ke bagian mesin. Jadi untuk gambaran mesin yang digunakan pada mobil Toyota Rush ini ada 2 jenis mesin. Yang pertama ada mesin 1200 cc biasa. Dan yang kedua, nah unit yang kita review ini yang menggunakan mesin 1000 cc turbo. Sekarang kita coba buka bagian kap mesin terlebih dahulu. Nah, di sini kita pasang penyangganya. Ini untuk bagian bawah kap mesin bisa kita lihat. Untuk tampilannya standar, jadi belum dicat warna bodi, tapi sudah dilengkapi dengan peredam. Nah, kembali ke masalah mesin. Untuk mesin yang digunakan di sini menggunakan mesin dengan kode 1KRVET. Mesinnya ini mesin 1000 cc turbo dengan 3 silinder alias 12 katup. Sudah dilengkapi dengan teknologi TOHC dan juga VDI juga.
Untuk tenaga yang dihasilkan mampu mencapai max power di angka 98 PS pada 6000 rpm dan torsinya di angka 14,3 kg pada rpm 2400 sampai 4000 rpm. Kalau untuk fitur keselamatannya sangat lengkap karena sudah dilengkapi dengan fitur collision mitigation atau sistem pengereman otomatis, dan juga ada fitur adaptive cruise control yang berfungsi sebagai pengatur kecepatan otomatis. Selain itu ada fitur blind spot warning dan juga real cross traffic alert. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Toyota Rush mesin 1000 cc turbo yang tipe GR Sportmatic TSS warna hitam terbaru tahun 2022. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Rush semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Nyicil Mobil yang akan berikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.